Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Untuk memulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan KM untuk memimpin doanya. Doa susah. Ya, hari ini ada yang tidak hadir? Siapa? Dani, kenapa? Sakit. Barusan kan kalian sudah istirahat? Ya, coba lihat di kolong bangku apakah ada sampah atau tidak. Akan mereview dulu materi pembelajaran kita sebelumnya mengenai organ dan fungsi organ pada sistem peredaran darah. Ya, masih ingat organ yang menyusun sistem peredaran darah itu apa saja? Jantung. Nah, kalau misalnya kita tidak menjaga organ-organ tersebut, apakah akan mengalami penyakit gitu ya? Ya, biasanya kalian penyakit apa yang berhubungan dengan sistem peredaran darah yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari? Ada apa? Nah, ini materi yang akan kita bahas kali ini, yaitu mengenai penyakit pada sistem peredaran darah. Silakan perhatikan gambar pada layar. Terlihat? Ini ada dua gambar mengenai hipertensi. Kira-kira mengapa hipertensi ini disebut sebagai pembunuh senyap? Ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kita kali ini, yaitu yang pertama, melalui pengamatan video dan studi literatur dipandu LKPD, peserta didik dapat menganalisis penyakit pada sistem peredaran darah. Yang kedua, melalui pengamatan video dipandu dengan LKPD, peserta didik dapat menganalisis cara menjaga sistem peredaran darah agar terhindar dari penyakit yang berhubungan dengan sistem peredaran darah. Yang ketiga, melalui pengamatan video dipandu LKPD, peserta didik dapat membuat poster nanti dikomunikasikan, dipresentasikan hasil karyanya. Tentunya pada pembelajaran kita kali ini itu akan ditilai ya, setiap proses pembelajarannya akan ditilai. Yang pertama ini sikap, yaitu profil pelajar Pancasilanya, ada mandiri, bergotong royong, dan kreatif. Yang kedua pengetahuan, ini ada pretest dan posttest. Tiga keterampilan, ini keterampilannya membuat poster. Posternya tentang upaya pencegahan agar terhindar dari penyakit sistem peredaran darah. Dalam pembelajaran kita kali ini diharapkan setelah kalian memahami materi tentang penyakit pada sistem peredaran darah, diharapkan kalian bisa mendapatkan panduan pola hidup sehat untuk mengurangi resiko penyakit tertentu yang berhubungan dengan sistem peredaran darah. Nah, sebelum memulai pembelajaran kali ini Ibu ada tes, ya, ada tes dulu. Perhatikan dulu, ini ada video yang akan Ibu tayangkan. Videonya mengenai hipertensi. Hipertensi atau sering kita sebut sebagai penyakit darah tinggi, yakni suatu penyakit yang dikatakan hipertensi bila seseorang mempunyai tekanan darah sistolik yang bisa mencapai sama dengan 140 mg per hertz dan diastolik lebih dari atau dengan 90 mg per hertz dan diastolik kurang lebih atau sama dengan 80 mg per hertz. Hipertensi sendiri sering disebut sebagai Nah, ini tadi hipertensi ini disebut sebagai silent killer. Kenapa? Video tersebut tentang hipertensi, apakah ada yang ingin mencoba untuk merumuskan pertanyaan untuk dijadikan rumusan masalah pada pembelajaran kita kali ini? Siapa? Boleh, Alisa.
Bagaimana kita tahu bahwa tekanan darah kita tinggi atau normal? Satu lagi, siapa yang ingin mengajukan pertanyaan? Bagaimana cara mengetahui batas tekanan darah agar terhindar dari hipertensi? Silakan untuk menyelesaikan permasalahan yang tadi diajukan untuk bergabung dengan kelompoknya. Ya, sudah bergabung dengan kelompoknya? Ya, ini yang dibentuk dari hasil tes diagnostik non kognitif ya. Dari pas awal dulu ada tes. Nah, ini hasil kelompoknya. Ini Ibu akan membagikan LKPD kelompok Gilang. Silakan perhatikan LKPD yang barusan Ibu bagikan. Kita akan melakukan pengukuran tekanan darah. Nah, yang akan kita gunakan adalah tensimeter digital. Jadi nanti ada perwakilan kelompok, hanya 2 orang yang diukur tekanan darahnya itu seperti apa. 1 orang laki-laki, 1 orang perempuan. Setelah diukur, nanti isi ada pertanyaan-pertanyaan di LKPD yang harus diisi. Menganalisis jurnal kegiatan seseorang, ya nanti ada di pertanyaan. Kemudian setelah itu membuat poster edukasi, ya bisa dipahami. Cara menggunakannya bagaimana? Ini nanti si manset ininya harus ditempelkan pada ini lengan atas sebelah kiri ya. Tekan tombol on di alatnya, nanti akan terhitung tekanan darahnya berapa ya, langsung bisa dipahami. 120/67. Coba lihat berapa ininya, 120, ininya 67, berarti normal. Iya, betul. (105/68). Ya. 108 beats per minute. Measuring the touch is normal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu yang pertama hasil pengamatan dan pengukuran darah dan poster tentang hipertensi. Berdasarkan pengukuran tekanan darah yang dilakukan oleh Leo dan Siti, dapat diperoleh data sebagai berikut. Leo, tekanan darahnya 105/68, keterangannya normal. 2. Siti Nuraini, tekanan darahnya 127/80, keterangan normal. Setelah kami mengetahui nilai tekanan darah dari anggota kelompok kami untuk mempertahankan agar tekanan darah kami tetap normal, dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu mengatur pola makanan dengan memakan makanan yang sehat dan bergizi seimbang, memilih makanan yang tinggi serat, rendah lemak, dan kurangi pemakaian konsumsi garam. Selanjutnya menganalisis kegiatan Kiki yang akan dipresentasikan oleh Reina. Sarapan dengan mie instan goreng dan nasi beserta keripik kentang, penuh dengan lemak jenuh, tinggi garam, lama-kelamaan akan mengakibatkan hipertensi. Untuk sekarang presentasikan posternya. Poster yang kami buat yaitu tentang hipertensi. Hipertensi adalah suatu penyakit ketika tekanan darah seseorang sama atau di atas 140/90. 4 kiat anti hipertensi. A. Aktivitas dan olahraga. B. Berat badan ideal. C. Cek tekanan darah secara rutin.
diet sehat. Lagi ya presentasi siapa? Kelompok Raksa, boleh maju ke depan semuanya. Assalamualaikum, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yaitu yang pertama, hasil pengamatan dari pengukuran tekanan darah dan poster tentang stroke. Berdasarkan pengukuran tekanan darah yang dilakukan oleh Irwan dan Aulia, dapat diperoleh data Irwan, tekanan darah 127/76, keterangan normal. Aulia 120/76, keterangan normal. Setelah kami mengetahui nilai tekanan darah dari anggota kelompok kami, untuk mempertahankan agar tekanan darah kami tetap normal dapat dilakukan beberapa cara. Sama halnya dengan kelompok 6, yaitu mengatur pola makan sehat dan seimbang, kurangi pemakaian konsumsi garam, merupakan pola hidup sehat dengan tidak bergadang, tidak merokok, tidak meminum alkohol, dan olahraga. Poster yang kami buat yaitu tentang stroke. Stroke ini disebabkan karena salah satu pembuluh darah di otak tersumbat atau bahkan pecah sehingga otak kekurangan oksigen. Jadi dapat dicegah dengan cara gas stroke dengan cerdik. C. Cek kesehatan secara rutin. E. Nyahkan asap rokok. E. Rajin aktivitas fisik. D. Diet sehat dan seimbang. I. Istirahat cukup. K. Kelola stres. Nah, dari presentasi kelompok Raksa, kelompok 5, ada yang mau ditanyakan? Boleh, silakan Karisa. Bagaimana cara mendeteksi gejala pada penderita yang baru saja mengalami serangan stroke? Cara mengenal deteksi dini gejala stroke yaitu 1. Senyum tidak simetris. 2. Gerak separuh anggota tiba-tiba melemah. Ya, tadi berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh perwakilan kelompok dari setiap anggotanya, itu semuanya tekanan darahnya normal. Untuk mempertahankan tekanan darah agar tetap normal, itu tadi sudah disampaikan oleh kelompok Gilang, kelompok 6, yaitu dengan mengatur pola makan yang sehat dan seimbang, hindari makanan-makanan berlemak, ya, hindari makanan yang asin, terus melakukan pola hidup yang sehat, hindari merokok, hindari minuman beralkohol, dan tentunya harus beraktivitas fisik, yaitu olahraga minimal 30 menit sehari, tapi jangan berlebihan. Dari pembelajaran kita kali ini, siapa yang mau menyimpulkan hasil pembelajaran kita kali ini? Silakan Nabil. Berdasarkan hasil pengamatan dan studi pustaka, dapat disimpulkan bahwa gangguan sistem peredaran darah dapat terjadi karena faktor keturunan maupun pola gaya hidup dan pola makan. Gangguan peredaran darah yang dapat disebabkan oleh pola gaya hidup dan pola makan adalah serangan jantung, stroke, dan hipertensi. Gangguan ini dapat dicegah dengan menerapkan pola hidup sehat, yaitu rutin berolahraga, tidak merokok, tidak meminum alkohol, dan menerapkan pola makan yang sehat dan seimbang. Nah, ini ada soal yang harus kalian kerjakan. Bagaimana pembelajaran kita kali ini? Apakah menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Ya, apa yang kalian sukai dalam pembelajaran kita kali ini? Ketika mengukur tekanan darah. Nah, apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran kita kali ini? Untuk materi selanjutnya, pada pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari mengenai organ-organ pada sistem pernafasan. Ya, berhubung waktunya habis, kita akhiri dengan membaca doa. Silakan KM untuk memimpin doanya. Ya, kita akhiri pembelajaran kita kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.